Halo guys, pernah gak sih kamu mengalami sebuah momen aneh dalam hidupmu di mana dunia luar itu seolah-olah sedang berbicara langsung kepadamu? Misalnya, kamu sedang memikirkan sebuah pertanyaan besar tentang arah hidupmu, lalu tiba-tiba saat kamu menyalakan televisi atau membuka YouTube, lagu yang berputar memiliki lirik yang menjawab persis apa yang kamu bingungkan. Atau saat kamu sedang merenungkan sebuah keputusan untuk berpindah karir, tiba-tiba seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berkabar mengirimimu pesan singkat dan menawarkan kesempatan yang persis seperti yang kamu impikan. Kita seringkali tersenyum kecil saat hal itu terjadi, lalu mengibasnya begitu saja dengan satu kata yang instan. Itu hanya kebetulan. Namun, benarkah itu hanya kebetulan? Mengapa kebetulan-kebetulan itu selalu datang tepat waktu? Tepat ketika jiwamu sedang berada di titik paling krusial, paling buntu, atau paling rapuh. Bagaimana jika semua kejadian yang kita sebut kebetulan itu sebenarnya adalah surat-surat cinta tak kasat mata yang dikirimkan oleh semesta untuk menuntun langkahmu? Banyak dari kita menjalani hidup seperti orang yang berjalan dalam kegelapan sambil mengenakan penutup mata dan penyumbat telinga. Kita terlalu sibuk dengan daftar pekerjaan kita, terlalu bising dengan ambisi pikiran kita, hingga kita kehilangan kemampuan dasar manusia purba, yaitu kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam. Kita mengira kita berjalan sendirian di bumi ini tanpa kompas. Padahal, semesta tidak pernah berhenti membisikkan koordinat jalanmu melalui kejadian-kejadian di sekitarmu. Selamat datang kembali di ruang kontemplasi kita di Jalan Afirmasi. Hari ini, di sela-sela penatnya duniamu, mari kita lepaskan dulu semua logika keras kepala yang melelahkan itu. Mari kita duduk bersama secara setara di ruang yang aman ini. Gak ada yang akan menceramahimu di sini, gak ada yang akan mendikte apa yang harus kamu lakukan dengan hidupmu. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama. Rasakan aliran udara sejuk masuk ke dalam dadamu, membawa ketenangan ke setiap sel tubuhmu. Dan hembuskan perlahan-lahan. Biarkan seluruh indramu menjadi peka dan rileks. Di video kali ini, kita akan belajar mendengarkan kembali. Kita akan membahas sebuah panduan praktis yang sangat halus tentang bagaimana cara membaca isyarat semesta. Kita akan membedah bagaimana misi jiwamu itu sedang memanggilmu saat ini. Baik melalui sinkronisitas yang indah, rasa damai yang meluas di dadamu, maupun melalui rasa sesak yang muncul sebagai pagar pembatas saat kamu memaksakan diri di tempat yang salah. Kita akan memadukan sains psikologi barat dari Carl Jung dengan spiritualitas timur dari sang maestro cinta, Jalaluddin Rumi. Mari kita mulai refleksi ini dengan menyadari bahwa semesta berkomunikasi dengan kita melalui dua jenis sinyal utama. Sinyal penolak yang menyuruhmu berhenti, dan sinyal penuntun yang menyuruhmu melangkah maju. Kita mulai dari yang paling sering kita abaikan, yaitu sinyal penolak. Seringkali, ketika kita memaksakan diri berada di tempat yang salah, baik itu di dalam pekerjaan yang gak sesuai dengan panggilan jiwa, maupun di dalam hubungan yang beracun, tubuh kita itu adalah entitas pertama yang akan memprotes. Jiwamu akan mengirimkan sinyal penolakan melalui fisikmu. Pernah gak sih kamu itu merasa dadamu tiba-tiba terasa sangat sesak, rahangmu menegang, atau perutmu melilit setiap kali kamu harus melangkah masuk ke gerbang tempat kerjamu? Padahal, secara medis kamu gak sedang sakit. Pikiran logismu mungkin berkata, gaji di sini besar, jabatanku itu keren, aku harus bertahan. Namun, tubuh batinmu itu berteriak, kamu sedang membunuhku perlahan-lahan di sini.
sinyal penolak juga bisa berbentuk kegagalan-kegagalan beruntun yang gak masuk akal. Setiap pintu yang coba kamu buka terkunci dengan keras. Setiap kesepakatan yang sudah 99% matang, tiba-tiba batal di menit-menit terakhir tanpa alasan yang jelas. Manusia modern biasanya akan marah, mengutuk keadaan dan mencoba mendobrak pintu tersebut dengan ego yang membara. Padahal, jika kita memiliki kesadaran spiritual yang jernih, kita akan berhenti dan bersyukur. Pintu-pintu yang tertutup itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan semesta. Semesta sedang berkata, jangan lewat sini. Di balik pintu ini ada tebing kehancuran bagi jiwamu. Aku sedang membelokkan arah jalanmu. Di sisi lain, ada sinyal penuntun. Sinyal ini ditandai oleh satu hal yang sangat mewah, yaitu rasa damai yang meluas, expansive peace. Ketika kamu melakukan suatu aktivitas yang selaras dengan misi jiwamu, meskipun aktivitas itu melelahkan secara fisik, tapi ada rasa puas yang mendalam di dalam hatimu. Waktu seolah-olah melar dan menghilang. Kamu memasuki apa yang disebut para psikolog sebagai kondisi flow. Sebuah kondisi di mana dirimu menyatu sepenuhnya dengan apa yang kamu kerjakan. Dadamu terasa longgar, pikiranmu menjadi jernih, dan ada energi spiritual yang terus mengalir mengisi ulang tenagamu. Sinyal penuntun ini adalah lampu hijau dari semesta yang menandakan bahwa kamu sedang berjalan di atas koordinat takdir kebaikanmu. Tugas kita bukanlah menciptakan tanda-tanda ini, melainkan mengasah kepekaan hati kita untuk bisa melihatnya di tengah kebisingan hidup. Untuk membuktikan bahwa pembacaan isyarat ini bukan sekadar angan-angan mistis yang kosong, mari kita mengetuk pintu salah satu pemikir paling jenius dalam sejarah psikologi modern, Carl Gustav Jung, pendiri psikologi analitis dari Swiss. Sepanjang karirnya merawat ribuan pasien, Jung menemukan banyak fenomena di mana kejadian-kejadian di dalam jiwa seseorang itu tercermin secara persis pada kejadian-kejadian fisik di luar tubuh mereka, tanpa adanya hubungan sebab akibat yang logis. Jung menolak menganggap hal itu sebagai kebetulan belaka. Pada tahun 1950-an, ia mencetuskan sebuah istilah ilmiah yang sangat terkenal, synchronicity atau sinkronitas. Jung mendefinisikan sinkronitas sebagai hubungan antara dua kejadian atau lebih yang tidak memiliki hubungan sebab akibat secara fisik, namun memiliki keterhubungan makna yang sangat mendalam bagi orang yang mengalaminya. Jadi, ada satu kisah nyata legendaris dari ruang praktik Carl Jung yang sangat terkenal mengenai hal ini. Saat itu, Jung sedang merawat seorang pasien wanita yang pola pikirnya itu sangat rasional, berpendidikan tinggi, dan memiliki pikiran yang sangat kaku. Pasien ini selalu menyangkal keberadaan dimensi spiritual batin. Ia mengunci dirinya di dalam logika perdebatan yang dingin, sehingga proses penyembuhan psikologisnya itu menjadi buntu. Pada suatu sesi terapi, wanita ini bercerita kepada Jung tentang sebuah mimpi yang dialaminya malam sebelum terapi. Di dalam mimpinya, seseorang memberikan sebuah perhiasan mewah berbentuk kumbang scarab emas, golden scarab, sebuah simbol kuno dari kebudayaan Mesir yang melambangkan kelahiran kembali dan transformasi jiwa. Tepat ketika wanita itu sedang menceritakan detail mimpi tentang kumbang scarab tersebut, Jung mendengar suara ketukan lembut di jendela kaca ruang praktiknya. Jung berdiri, membuka jendela dan menangkap seekor serangga yang sedang mencoba terbang masuk ke dalam ruangan yang remang-remang itu. Ketika Jung melihat serangga di tangannya, jantungnya berdegup kencang. Serangga itu adalah sejenis kumbang cotinide yang sangat langka di wilayah tersebut, yang memiliki warna hijau keemasan yang sangat mirip dengan kumbang scarab emas dalam mimpi pasiennya. Jung menyerahkan kumbang itu kepada pasiennya sambil berkata dengan sangat lembut, "Ini dia, kumbang scarabmu." Seketika itu juga, benteng logika kaku dari wanita tersebut runtuh total.
Kejadian sinkronisitas itu begitu menghantam kesadarannya hingga matanya terbuka bahwa ada jaring-jaring makna yang menghubungkan isi kepalanya dengan semesta luar. Sejak hari itu, proses terapinya berjalan dengan sangat lancar dan jiwanya mengalami transformasi yang utuh. Bagi Carl Jung, sinkronisitas adalah bukti nyata bahwa pikiran manusia dan materi duniawi itu tidaklah terpisah. Ketika jiwamu sedang merindukan sebuah jawaban atau sedang dipanggil menuju misi tertentunya, kesadaran bawah sadarmu itu akan memancarkan frekuensi yang memicu terjadinya sinkronisitas di dunia fisik. Kejadian-kejadian aneh yang kamu alami, seperti buku yang jatuh atau pesan yang tiba-tiba datang, angka kembar, itu adalah ketukan-ketukan lembut di jendela jiwamu, menyuruhmu untuk bangun dan melihat arah yang benar. Nah, jika Carl Jung menjelaskan fenomena tanda semesta melalui kacamata psikologi akademis, maka mari kita terbangkan jiwa kita menuju kedalaman mistis tradisi Sufi bersama guru agung kita, Jalaluddin Rumi. Rumi memandang hubungan antara manusia dan semesta itu bukan sebagai dua entitas yang saling mengamati, melainkan sebagai sepasang kekasih yang sedang menari dalam kerinduan yang sama. Di dalam salah satu petuah spiritualnya yang paling menggetarkan jagat batin, Rumi menuliskan kalimat pendek yang sangat magis. What you seek is seeking you. Apa yang sedang kamu cari dengan sungguh-sungguh sebenarnya saat ini sedang bergerak mencarimu. Mari kita resapi kalimat ini di dalam keheningan ruang refleksi kita malam ini. Selama ini, kita mengira bahwa kita adalah pemburu yang sedang bersusah payah mencari tujuan hidup, mencari pekerjaan yang bermakna, atau mencari kedamaian jiwa. Kita merasa lelah karena mengira kita sedang mengejar sesuatu yang diam dan tidak acuh di suatu tempat yang jauh. Namun, Rumi membalikkan total logika berburu itu. Rumi mengajarkan tentang magnetisme spiritual. Misi jiwamu, takdir kebaikanmu, dan panggilan sejatimu bukanlah sebuah benda mati. Ia adalah sebuah energi hidup yang ditiupkan oleh Sang Pencipta. Ketika hatimu mulai merindukan makna hidup, ketika jiwamu mulai bergetar mencari tujuannya, ketahuilah bahwa pada detik yang sama, tujuan hidup itu juga sedang memancarkan energi kerinduan untuk segera bertemu denganmu. Rumi memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang air dan orang yang haus. Rumi berkata, janganlah hanya mencari air, tetapi jadikan dirimu manusia yang haus. Maka air akan memancar keluar dari perut bumi untuk mencarimu. Isyarat-isyarat semesta yang kita bahas tadi, sinkronisitas Jungian, pertemuan yang tidak disengaja, buku yang tiba-tiba terbuka, itu adalah cara bagaimana apa yang kamu cari itu sedang menuntun jalannya sendiri untuk menemuimu. Semesta itu sedang mengerahkan energinya untuk mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadi, kamu gak perlu panik mengejar takdirmu sampai kehilangan kedamaian batinmu. Tugas utamamu adalah membersihkan cermin hatimu dari debu-debu keserakahan ego dan ketakutan akan masa depan. Ketika cermin hatimu sudah bersih, jernih, dan tenang, kamu akan memantulkan isyarat bimbingan Tuhan dengan sangat akurat. Kamu akan menyadari bahwa setiap kejadian yang menimpamu, bahkan kejadian yang paling menyakitkan sekalipun, itu adalah cara semesta untuk menarikmu lebih dekat ke dalam pelukan misi sejatimu. Lalu, bagaimana kita mempraktikkan kebijaksanaan Jung dan Rumi ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat? Bagaimana kita mengubah pengetahuan ini menjadi panduan praktis sehari-hari? Ada 3 langkah sederhana untuk menjadi navigator isyarat semesta yang peka. Langkah pertama, berlatihlah menjeda dan menatap. The art of noticing. Mulai besok, kurangi kebiasaan berjalan sambil menatap layar ponsel dengan pikiran yang cemas. Buka matamu, perhatikan lingkungan di sekitarmu.
Lihat judul buku yang sedang dibaca oleh orang asing yang duduk di sebelahmu di transportasi umum misalnya. Perhatikan kata pertama yang diucapkan oleh seseorang saat kamu sedang kebingungan. Semesta itu seringkali berbisik menggunakan mulut orang-orang biasa yang kita temui di jalanan. Langkah kedua, catat sinkronisitasmu. Keep a synchronicity journal. Sediakan satu buku catatan kecil atau ruang khusus di ponselmu untuk mencatat setiap kebetulan yang aneh yang kamu alami hari itu. Jangan dianalisis dulu menggunakan logika, cukup catat aja. Ketika kamu mulai mencatatnya, kamu sedang memberikan sinyal kepada pikiran bawah sadarmu bahwa kamu menghargai pesan-pesan tersebut. Perlahan-lahan, kamu akan melihat pola garis merah yang sangat indah yang menghubungkan kejadian-kejadian tersebut, membentuk sebuah peta penunjuk arah yang jelas. Dan langkah yang ketiga, tanyakan pada tubuhmu. The body compass. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup, pejamkan matamu selama 30 detik. Bayangkan dirimu mengambil pilihan A, lalu rasakan getaran di tubuhmu. Apakah dadamu menyempit atau melonggar? Apakah bahumu terasa berat atau ringan? Tubuhmu itu adalah antena radionya semesta. Ia selalu tahu lebih cepat daripada otak logismu tentang mana jalan yang membawa berkah dan mana jalan yang membawa mudarat bagi pertumbuhan jiwamu. Berjalanlah dengan keyakinan penuh mulai hari ini. Kamu dilindungi, kamu dibimbing, dan kamu dipandu setiap detik. Semesta tidak pernah membiarkan ciptaannya berjalan meraba-raba dalam kebutaan tanpa arah yang pasti. Kini, batin kita telah dipenuhi oleh rasa percaya yang mendalam pada jaring-jaring takdir kehidupan. Rasa cemas akan masa depan perlahan-lahan luruh, berganti dengan rasa penasaran yang indah untuk membaca surat-surat bimbingan dari semesta esok hari. Mari kita kunci keselarasan frekuensi ini di dalam ruang paling suci di dalam dirimu. Duduklah dengan posisi yang paling nyaman. Letakkan kedua tanganmu terbuka di atas paha dengan telapak tangan menghadap ke atas. Siap untuk menerima pancaran energi bimbingan ilahi. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Rasakan energi kesadaran universal masuk memenuhi paru-parumu, membuka semua sumbatan energi di dalam tubuhmu. Tahan sejenak kehangatan itu di dalam dadamu dan hembuskan perlahan-lahan. Biarkan seluruh keraguan dan kebutaan batinmu menguap bersama udara malam. Ucapkan kalimat-kalimat afirmasi penyelarasan ini di dalam keheningan hatimu yang paling dalam dengan penuh kepasrahan yang agung. Mataku terbuka untuk melihat isyarat bimbingan semesta. Hatiku peka untuk merasakan panggilan jiwaku. Aku berjalan selaras dengan takdir kebaikanku tanpa ada rasa takut dan cemas. Aku membebaskan diriku dari kebisingan ego dan memilih untuk mendengarkan bisikan keheningan. Apa yang sedang aku cari dengan tulus saat ini sedang bergerak mendekat untuk menemuiku. Setiap pintu yang tertutup adalah perlindungan, dan setiap jalan yang terbuka adalah berkah pemandu jiwaku. Tarik napas kembali. Rasakan kekuatan sinkronisitas Carl Jung dan magnetisme cinta dari Jalaluddin Rumi menyatu memperkuat kedaulatan batinmu. Dan hembuskan dengan helaan napas yang penuh kelegaan dan kedamaian yang sejati. Esok pagi, berjalanlah dengan mata yang terjaga dan hati yang hidup. Bacalah duniamu seperti kamu membaca kitab suci yang penuh dengan petunjuk kebaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat sakral ini untuk merenung dan menavigasi isyarat semesta bersama di jalan afirmasi. Jagalah kepekaan hatimu dimanapun kamu berada. Sampai kita bertemu lagi di ruang refleksi batin selanjutnya.